Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Pax Domini sit semper vobiscum. Teman-teman Katolik yang terkasih, perkenalkan, saya Emmanuel Soter. Saya seorang prajurit. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi suatu berita atau kabar gembira yang sudah saya cari sejak saya masih sekolah dasar. Setelah komuni pertama, saya bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ajarkanlah saya tentang berpuasa yang Engkau kehendaki. Dan dalam perjalanan saya sepanjang hidup saya, bro, saya akhirnya diajarkan sedikit demi sedikit oleh Roh Kudus. Dan hari ini di usia 51 tahun, saya ingin berbagi dengan kawan-kawan Katoliku semua yang mungkin bisa menjadi inspirasi. Dan yang akan saya bagikan adalah tentang puasaku. Bagaimana saya berpuasa. Puasa saya tidak mengikuti matahari terbit dan matahari terbenam. Puasa saya mengikuti sang matahari sejati, yaitu Yesus Kristus sang penyelamat kita. Di mana puasa saya ada namanya puasa Via Dolorosa. Tata laksananya kira-kira seperti ini. Jadi sekarang saya sedang menulis buku yang sudah selesai, tinggal saya finishing. Tapi karena sebentar lagi mau puasa Prapaskah dan waktu saya rasa tidak cukup, jadi untuk tata laksananya saya jelaskan di video pertama ini. Dan video-video saya selanjutnya nanti akan ada tentang bab 1 sampai dengan 8 bab. Itu semua termasuk sampai dengan bagaimana makanan apa yang sangat kita butuhkan pada saat puasa. Jadi ikuti terus video saya dan saya akan melanjutkan. Tata laksananya kami adalah dimulai dari malam Rabu Abu, yaitu hari Selasa malam jam 20.00. Kami mengenang kebersamaan terakhir di perjamuan terakhir Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya di lantai 2, di mana mereka melaksanakan kenangan akan perjamuan terakhir. Mereka saling makan bersama dan saling berbagi tentang kisah-kisah dan cerita dan pesan dan nasihat-nasihat terakhir dari Tuhan Yesus. Dan kemudian kami pun begitu dalam keluarga. Kami makan bersama, kemudian kami bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang firman Tuhan, berbagi, saya, istri saya, dan 2 anak saya, Svensson dan Michelle. Istri saya namanya Lina Yosefa. Jadi kami terus berbincang sampai kami menjelang jam 12.00 atau jam 00 tengah malam. Kami berdoa ibadat sabda, karena dalam keluarga kami terbiasa untuk melaksanakan ibadat sabda. Kami bukan hanya berdoa, tapi kami melaksanakan ibadat sabda setiap hari. Nah, demikian juga pada malam itu, dalam suasana kami ikut merasakan kesedihan dan ketakutan, kecemasan dan penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus dan 12 dan ke-11 muridnya itu di Taman Getsemani. Kami juga beribadat sabda dan membaca tentang kisah sengsara di Taman Getsemani. Kemudian setelah itu kami istirahat tidur dan besoknya kami bangun pagi-pagi benar, kami melakukan doa pagi atau ibadat sabda pagi. Dan kami sudah berpantang dan berpuasa dari jam 00 dan dilanjutkan seperti biasa, hari-hari biasa. Kami pada jam 12.00 juga tetap melaksanakan Angelus. Dan kami di jam 15.00 itu kami mendaraskan doa syahadat, doa dan syahadat para rasul, yaitu doa aku percaya. Setelah itu jam 15.15 kami menyudahi puasa kami. Mengapa demikian? Mengapa kok jam 15.15? Kita lihat, kalau puasa Yahudi dia 15 jam, 14 jam sampai 15 jam, tetapi dia mengikuti matahari. Sementara kami mengikuti sang matahari sejati, berjalan Via Dolorosa, mengiringi hari-hari jam-jam perjuangan, mulai dari Taman Getsemani sampai dengan perjalanan menuju kepada ke Bukit Golgota yang kemudian Tuhan Yesus wafat di sana. Mengapa kita menyudahi di jam 13, di jam 15? Karena kita tahu bahwa
sebelum wafatnya, Yesus Kristus dengan tangan terentang dia mengatakan, aku haus. Nah, kalimat aku haus ini adalah dia salah satunya untuk membatalkan puasanya. Kita tahu bahwa sejak dari malam di Taman Getsemani, Yesus, murid-muridnya, dan ketika di Via Dolorosa, di Jalan Sengsara, bersama dengan Bunda Maria, Santo Yohanes, murid termuda, dan semua murid dan pengikut-pengikutnya yang mungkin menyusup di antara masa itu yang berjalan menuju ke Gunung Kalvari, mereka semua tidak makan dan tidak minum. Jadi puasa kita, puasa 40 hari 40 malam itu mengikuti puasa yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika awal mau melakukan karyanya di muka bumi ini. Tetapi tata laksananya kita melaksanakan puasa bersama Yesus Kristus dan murid-muridnya dan juga orang-orang yang mencintainya dan Bunda Maria, berjalan bersama dalam terik matahari mengikuti penderitaan Sang Kristus. Kristus dalam penderitaannya tidak makan dan minum. Nah, kita berpuasa seperti bersama-sama dengan puasa terakhirnya Yesus Kristus sampai kepada di atas kayu salib. Yesus Kristus mengatakan, aku haus. Dan ketika prajurit mencucukkan ke lidahnya dengan anggur asam yang dicelupkan di dalam dengan bunga karang, Yesus Kristus tidak mau meminumnya. Mengapa tidak mau minumnya? Nanti bisa baca di buku saya. Nah, karena ini videonya di YouTube, jadi saya singkatkan saja. Di mana setelah itu Yesus Kristus mengatakan sudah selesai. Di jam 15-an Yesus mengatakan sudah selesai. Dan kata sudah selesai itu ternyata menjadi batas terakhir untuk kita menyelesaikan puasa Via Dolorosa ini. Dan kita berpuasa bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan para muridnya. Kalau kami di Flores, biasanya jam-jam ini kita mulai, kalau ada orang yang meninggal, jam-jam itu setelah kita memakamkannya atau kita membereskannya, baru kita melakukan yang namanya makan. Demikianlah juga dalam puasa ini, setelah Yesus Kristus wafat, kita baru bisa makan di jam 15.15. Kita lihat, kalau puasa Yahudi kita hitung sekitar 15-14 jam. Demikian juga, tetapi mereka melakukan siang hari. Bayangkan, Yesus Kristus tahu, dan dalam firman-Nya dikatakan bahwa itulah aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kuk yang kupasang itu ringan, enak, dan bebanmu pun ringan. Maksudnya begini, kalau kuk, salah satu ini beban itulah beban puasa. Kalau puasa itu dilakukan pada siang hari, kasihan para pekerja kelas 3, para kuli, para orang pekerja keras. Mereka seringkali saya lihat lebih sulit berpuasa di jam-jam itu. Dan Tuhan Yesus Maha Rahim, dia tahu menyudahi puasanya yang terakhir itu di jam 15.15. Kalau kita hitung dari jam 00 sampai dengan jam 15, waktunya sama, 15 jam. Hanya untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci, bahwa Yesus Kristus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Kita diberikan ruang sama-sama 40 hari 40 malam. Bedanya, kita mengikuti Via Dolorosa puasa terakhir Yesus Kristus, yaitu mulainya di jam 00, jam 12.30 malam, dan berakhir di jam 15.15, sama-sama 15 jam. Luar biasa. Dan kita melakukannya betul-betul ada 40 malamnya, setengah di malam hari, setengahnya di siang hari. Jadi sungguh menurut saya sangat indah sekali, dan itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Itu adalah video pertama saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran, dan ikuti video, mulai video kedua dan seterusnya nanti. Saya akan membacakan isi buku saya dimulai dari depannya. Ini kenapa saya buat lebih dulu video ini, karena ini sudah malam Rabu Abu. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk bisa melakukan mulai dari malam ini. Dan diharapkan nanti teman-teman mau
silahkan like, comment, subscribe, and share. Dan ikuti terus video saya. Nanti saya akan menjelaskan mulai dari bab 1 pendahuluan sampai dengan penutupnya, termasuk juga dasar-dasar hukumnya. Dan kebetulan buku itu ada 8 bab. Jadi kita simak bersama. Sampai ketemu lagi besok di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pax Domini, sit semper, vobiscum.